Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Al-ayah. Apa kabar sahabat hebat Matsa Surba, anak-anak sekalian? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan di dalam menjalankan segala urusan hidup dan kehidupan. Pertama, yang paling penting, marilah kita senantiasa mengucapkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah masih menurunkan nikmat serta hidayahnya sehingga kita bisa atau masih diberikan nikmat iman dan Islam, masih diberikan nikmat sehat. Tak lupa sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi agung kita telah membawa obor perubahan dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam as-siratal mustaqim. Inna dina indallahil Islam. Baik anak-anak sekalian dan para pendengar setia channel Matsa Surba, dalam kesempatan kali ini Bapak Fatih ingin menyampaikan kisah atau cerita inspirasi pagi, yang mana cerita ini barangkali pernah kita dengar atau pernah kita baca artikelnya, yaitu seorang pemuda atau anak laki-laki yang meminta izin kepada orang tuanya untuk merantau di sebuah daerah yang mana daerah itu sangat jauh dari tempat tinggalnya. Alkisah, sebut saja beliau ini adalah si Fulan. Si Fulan ini kesehariannya membantu ibunya, membantu ibunya baik di pekarangan maupun di rumahnya. Suatu saat atau suatu ketika si Fulan ini meminta izin kepada ibunya, "Wahai ibunda, saya izin, saya hendak merantau untuk mencari ilmu." Kemudian sang ibunda menanyakan, "Apakah yakin engkau akan pergi dari kampung ini merantau untuk mencari ilmu?" Kemudian si anak atau si Fulan tersebut menjawab, "Ya, saya yakin dan saya insya Allah siap bahwasannya saya akan mencari ilmu di tempat baru yang akan saya tempati nanti atau pijaki nanti." "Baiklah," kata ibunda, "silakan, kalau misalnya kamu punya niat baik seperti itu, silakan lanjutkan." Akhirnya si Fulan ini atau pemuda ini bersiap-siap, kemudian berpamitan kepada orang tuanya. Kemudian si Fulan ini meninggalkan kampung halamannya untuk pergi ke suatu tempat untuk mencari ilmu. Antara tempat tinggalnya dengan tempat belajarnya itu sangat jauh, sangat jauh sekali, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama, cukup panjang. Singkat cerita, ketika si Fulan ini tiba ibarat semacam di tempat belajarnya atau madrasahnya seperti itu Kemudian si Fulan langsung disambut oleh ustadz atau gurunya. Kemudian si Fulan menyampaikan maksud kedatangannya, "Wahai guru, kedatangan saya ke sini yaitu ingin belajar kepada guru. Apakah guru berkenan mengajari sebuah ilmu, mengajari pengetahuan kepada saya?" Kemudian guru menjawab, "Oh, tentu saja. Kami pun sangat senang kalau misalnya ada seseorang yang ingin belajar bersama kami," kata seorang guru tersebut. Akhirnya betul, keesokan harinya si Fulan ini datang, kemudian belajar bersama guru tersebut. Guru menjelaskan, seperti halnya guru mengajarkan, menjelaskan kepada murid-muridnya, termasuk kepada si Fulan ini. Di tengah-tengah penjelasan, si Fulan ini merasa bingung
karena pada dasarnya si fulan ini sedikit berbeda dengan teman-teman yang lainnya. Ada ketidakmampuan di dalam apa yang diterangkan oleh guru. Akhirnya guru mengetahui bahwasannya si fulan ini kelihatannya masih belum bisa menangkap. Akhirnya guru mengizinkan si fulan untuk istirahat. Ya sudah, si fulan silakan istirahat terlebih dahulu, besok datang lagi ke sini ya. Akhirnya betul, besok atau keesokan harinya si fulan ini datang kembali, kemudian belajar lagi bersama guru. Ternyata sama, hasilnya sama. Jadi si fulan merasa keberatan dan ada hal-hal yang sekiranya fulan tidak mampu di sana. Akhirnya guru sama halnya dengan kemarin, yaitu mengizinkan si fulan untuk istirahat sejenak atau istirahat terlebih dahulu. Keesokan harinya datang lagi si fulan, kemudian guru mengajarkan. Nah, ketiga kalinya ini akhirnya si fulan merasa lelah payah, akhirnya izin kepada guru, wahai guru, karena beberapa kesempatan, beberapa hari ini saya belajar dengan guru, kemudian apa yang guru sampaikan saya masih belum bisa menangkap. Untuk itu saya izin pulang. Ya, saya izin tidak melanjutkan pembelajaran, saya izin tidak melanjutkan sekolah di sini. Apakah yakin? Kata guru. Apakah yakin dengan keputusan yang kamu ambil? Kemudian si fulan menjawab iya. Ya sudah, kata si guru. Kalau misalnya kamu sudah memantapkan itu, tidak apa-apa. Silakan kamu kembali ke kampung halaman. Betul, akhirnya si fulan ya bersiap-siap untuk meninggalkan tempat madrasah tersebut, tempat pembelajaran tersebut. Kemudian si fulan perpamitan kepada si guru. Kemudian si fulan mulai meninggalkan tempat tersebut. Di tengah-tengah perjalanan ada hujan yang sangat lebat ya, yang sangat deras sekali, sehingga si fulan tidak bisa melanjutkan perjalanan. Akhirnya si fulan berhenti di salah satu gubuk ya, di mana gubuk itu di depannya ketika si fulan ini beristirahat sejenak, di depannya ada batu yang cukup besar, yang mana di atas batu ini ada semacam tetesan air, yang mana batu ya yang keras itu, yang cukup besar itu ditetesi air sedikit demi sedikit, tapi kontinu ya, sedikit demi sedikit tapi terus menerus. Singkat cerita, batu itu terpecah ya, atau hancur dari tetesan air tersebut. Akhirnya si fulan memberikan kesimpulan, oh iya ya, batu sebesar ini, batu sekeras ini bisa hancur dengan tetesan air, sedikit demi sedikit tapi berkelanjutan atau terus menerus. Akhirnya si fulan mengubah mindsetnya. Ya sudah, kalau gitu saya tidak lagi melanjutkan perjalanan pulang, saya akan kembali ke tempat pembelajaran tadi. Akhirnya betul, ketika hujan sudah reda seperti itu ya, sudah selesai, akhirnya si fulan kembali ke tempat belajarnya, kemudian menyampaikan kepada guru, guru, saya ingin melanjutkan pelajaran bersama guru. Apakah yakin? Kata si guru. Ya, yakin. Apapun konsekuensinya, saya akan menerima dengan baik dan saya akan belajar pelan-pelan. Singkat cerita, si fulan ini karena keistiqomahannya, karena kerutinannya di dalam belajar, karena kesungguhannya dan tidak pantang menyerah, akhirnya singkat cerita si fulan ini bisa mengalahkan mindset yang tadinya merasa kurang, akhirnya bisa mengubah itu sehingga dia mampu membuat sebuah karangan ya, kitab, yang mana kitab itu menjadi rujukan oleh kaum muslimin, oleh umat Islam di seluruh penjuru dunia. Beliau adalah Hajar Asqalani ya, Ibnu Hajar Asqalani, yang mana beliau memiliki salah satu karyanya adalah kitab Bulughul Maram, kitab hadis ya, hasil karangan beliau atas hasil kesungguhan yang beliau lakukan selama beliau belajar dengan gurunya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah, bisa mengambil hikmah, dan bisa mengambil pelajaran dari sosok Ibnu Hajar Asqalani, yang mana beliau tidak pernah pantang menyerah, beliau tidak pernah lelah di dalam mencari ilmu. Dari Pak Fatih kurang dan lebihnya mohon maaf. Nasrum minallah wa fathum qarib.
wa basyiril mu'minin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.